Haleluya. Lihat apa yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel sudah cukup lama tinggal di satu tempat dan mereka tidak mau bergerak untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk menyambut rencana Tuhan, maka Tuhan berkata dalam Ulangan 1:6, Tuhan Allah kita berfirman kepada kita di Horeb demikian, telah cukup lama engkau tinggal di gunung ini. Tuhan mau bangsanya terus maju. Tuhan mau bangsanya terus bergerak untuk menyambut apa yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara. Ada tanah Kanaan yang indah di depan sana, tapi bangsa Israel tidak mau menerimanya. Bangsa Israel harus mau berperang supaya mereka dapat menerima dan dapat hidup di tanah perjanjian yang sudah diberikan Tuhan bagi mereka. Banyak sekali anak-anak Tuhan tidak mau melakukan apa yang Tuhan suruh kepada mereka. Padahal ada hidup yang jauh lebih baik, rencana Tuhan yang indah berada di depan saudara, menunggu saudara. Dan Tuhan datang berkata kepada saudara, mari anakku kerjakan ini, lakukan perintahku, lakukan kehendakku. Dan tahukah saudara, kalau saudara mau melakukannya, maka berkat Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang indah digenapi dalam hidup saudara. Haleluya. Mari saudara, sambut rencana Tuhan. Good idea. Apa itu? Ide-ide yang bagus akan tetap kalah dengan God's idea. Ide-idenya Tuhan akan jauh lebih hebat rencana Tuhan daripada semua ide-ide baik saudara. Karena Dia yang menciptakan saudara. Dia sudah sediakan yang terbaik bagi saudara. Kasih setianya kekal bagi saudara. Dia tahu yang paling indah bagi hidup saudara. Karena itu patuhilah firman Tuhan. Kerjakan apa yang disuruh Tuhan. Jangan dikeraskan hati ini saudara memakai kepintaran manusiawi dan berpikir bahwasannya kita tahu apa yang terbaik bagi kita. Padahal ada perintah Tuhan tidak kita turuti. Saudaraku, kalau kita mentaati perintah Tuhan, maka kita yang berbahagia. Haleluya. Haleluya. Sehingga kalaupun saudara sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan begitu banyak dosa, apabila saudara datang kepada Tuhan dan mengakui semua dosa saudara dan mau berbalik dari segala dosa dan kejahatan saudara, maka ada pengampunan Tuhan bagi saudara dan Tuhan bisa memulihkan hidup saudara. Tuhan bisa membawa saudara kepada kegenapan rencana yang indah dalam hidup saudara. Itulah sebabnya Tuhan berkata Ibrani 10:38, tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi apabila mereka mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Itulah sebabnya saudaraku, Tuhan mau saudara terus maju. Dengan pertama sekali saudara maju dengan meminta ampun terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan tidak menjadi terpuruk karena dosa saudara. Tidak menjadi tertuduh terus karena dosa saudara. Tidak menjadi tertekan terus karena kesalahan saudara. Tapi firman Tuhan berkata, walaupun dosa kita merah seperti kirmisi, walaupun memang besarlah dosa yang kita sudah kerjakan, bahkan mungkin di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun kita tidak melakukan dosa seperti itu, tapi kita jatuh kepada dosa seperti itu. Ya, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata, sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, berwarna merah seperti kain kesumba, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan bisa menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Haleluya. Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka apa yang dikatakan Tuhan dalam Kejadian 3:15? Kejadian 3:15, mari kita buka Alkitab kita. Yang sudah dapat katakan amin. Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara lihat, Tuhan sudah menyediakan satu rencana keselamatan, bahwasanya nanti Yesus akan datang mati, menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya untuk menebus manusia dari dosa. Dan Tuhan Yesus akan mengalahkan setan dan maut. Tuhan Yesus akan mengalahkan maut, upah dosa, oleh pengorbanannya di kayu salib. Rencana keselamatan sudah disediakan Tuhan, bahkan ketika manusia masih hidup di dalam dosa. Adam dan Hawa masih hidup dalam dosa, mereka jatuh dalam dosa dan mereka masih ada di dalam dosa. Tapi Tuhan, Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah menyediakan rencana keselamatan bagi umat manusia.
Begitulah hebatnya kasih Tuhan bagi kita, saudara. Begitulah luar biasanya Tuhan Yesus itu menyediakan rencananya bagi kita yang indah bagi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Karena itu saudara, kalau Tuhan Yesus menyediakan rencananya ketika kita masih berdosa, kalau saudara menyadari dosa-dosa saudara datang kepada Tuhan, pastilah Tuhan mengampuni saudara dan menyucikan saudara dari dosa-dosa saudara. Itulah yang dinanti-nantikan Tuhan ketika saudara datang dan mengakui dosa saudara. Maka Dia bisa menyucikan kita dari segala dosa kita. Katakan amin. Bukankah firman Tuhan berkata Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Memang upah dosa adalah maut, setiap dosa harus dihukum. Tetapi Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib, supaya barang siapa yang berdosa, yang percaya kepada Yesus, tidak perlu mati akan dosa-dosanya, tapi dapat beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Saudaraku, ada darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan itulah yang disediakan Tuhan bagi saudara. Ketika kita berdosa, maka kita bisa datang kepada Tuhan dan kita minta ampun atas segala dosa-dosa kita. Maka Tuhan itu setia dan adil. Firman yang berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, Tuhan Yesus itu setia dan adil. Maka Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita dan mengampuni kita dari segala pelanggaran-pelanggaran kita.